Pada bulan Juni tahun 1967, langit Timur Tengah mendung oleh ancaman perang. Tiga negara Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah, menggenggam tekad yang sama, menghapus Israel dari peta dunia. Di jantung dunia yang rapuh ini, sebuah perang meledak. Hanya dalam 6 hari, sejarah berubah selamanya. Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, tokoh karismatik pan-Arabisme, membuat langkah berani. Ia memerintahkan pasukan perdamaian PBB mundur dari Sinai dan menutup Selat Tiran, jalur perdagangan vital bagi Israel. Langkah itu bukan sekedar manuver politik. Bagi Israel, itu adalah deklarasi perang. Presiden Amerika, Lyndon B. Johnson, menyerukan diplomasi, meminta Mesir membuka kembali Selat Tiran, urat nadi pelayaran Israel yang kini diblokir. Namun diplomasi tak sempat bernapas. Perang sudah mengetuk pintu. (5 Juni, dini hari, langit Mesir disapu oleh 200 pesawat tempur Israel. Operasi Fokus dimulai. Serangan mendadak yang menghancurkan 90% kekuatan udara Mesir, termasuk 18 pangkalan militer dalam waktu kurang dari 3 jam. Israel menguasai langit sebelum Mesir sempat membalas. Dengan dominasi udara, pasukan darat Israel menyerbu jalur Gaza dan Sinai. Serangan itu cepat, brutal, dan tak terhentikan. Nasser memerintahkan pasukannya mundur. Tapi pasukan Israel memburu mereka di sepanjang jalan. Konvoi dihantam, jalur pelarian jadi jebakan. Sinai jatuh ke tangan Israel. Sementara Mesir terseok di Sinai, Presiden Gamal Abdel Nasser mencoba menyelamatkan muka dengan menyebar kabar kemenangan palsu kepada Raja Hussein I dari Yordania. Hussein mempercayainya. Tanpa memverifikasi kabar di lapangan, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Israel dari arah barat. Artileri Yordania mulai membombardir Yerusalem Barat, meriam menjadi permukiman sipil. Perang kini menyala di jantung kota suci tiga agama. Israel tidak tinggal diam. Dengan strategi kilat dan kekuatan penuh, mereka melancarkan serbuan balasan. Dalam waktu 2 hari, Yerusalem Timur dan tepi barat, wilayah yang selama ini dikuasai Yordania, jatuh ke tangan Israel. Dan pada 7 Juni 1967, pasukan parasut Israel menerobos masuk ke kota tua Yerusalem. Untuk pertama kalinya sejak 1948, tembok ratapan dan kompleks Al-Aqsa berada dalam genggaman mereka.
Sementara debu perang belum reda di Yerusalem, asap baru mulai mengepul dari utara. Suriah memutuskan untuk bertindak. Meriam-meriam dari perbatasan timur laut mulai menghantam wilayah Galilea. Tembakan artileri ini bukan sekadar dukungan moral, ini adalah deklarasi perang. Juni 1967, kabut tipis menyelimuti lereng Golan yang curam dan berbatu. Dari kejauhan, suara rantai baja mulai terdengar. Tank-tank Israel mendaki perlahan, menerobos ladang ranyau dan bunker tersembunyi. Pasukan infanteri bergerak dalam diam, mengepung pertahanan Suriah dari sisi yang tak terduga. Perlawanan sengit terjadi di setiap bukit, tapi Israel terus mendorong maju, inci demi inci. Keesokan harinya, 10 Juni, bendera Israel berkibar di atas Golan. Pasukan Suriah terpukul mundur. Pertempuran berakhir. Juni 1967, perang akhirnya dihentikan. PBB memediasi gencatan senjata antara Israel dan 3 negara Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah. Namun, gencatan itu sebenarnya sudah diserukan sejak tanggal 6. Tapi ada yang tak diketahui publik saat itu. Israel, lewat jalur diplomatik, meminta Amerika Serikat untuk menunda penghentian perang. Mereka butuh waktu untuk menuntaskan target militer dan mengamankan wilayah strategis sebanyak mungkin. Hasilnya, peta berubah drastis. Dalam 132 jam, Israel merebut wilayah 3 kali luas negaranya: jalur Gaza dan semenanjung Sinai di Mesir, tepi barat dan Yerusalem timur di Yordania, dan dataran tinggi Golan di Suriah. Koalisi Arab hancur secara militer, kekuatan udara mereka lumpuh, dan dunia menyaksikan sebuah negara kecil mengalahkan 3 kekuatan besar dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, kemenangan itu bukan tanpa korban. Lebih dari 20.000 nyawa Arab melayang, dibandingkan hanya 800 tentara Israel yang gugur. Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumahnya, mengungsi ke Yordania, sebuah eksodus yang akan menyalakan tragedi lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Dan di Mesir, Presiden Gamal Abdel Nasser mengundurkan diri, namun kembali ke tampuk kekuasaan setelah rakyatnya turun ke jalan, bukan karena kemenangan, tapi karena rasa malu yang menyatu dalam semangat nasionalisme Arab. Pada 1982, Mesir mendapatkan kembali semenanjung Sinai dengan syarat mengakui keberadaan Israel sebagai negara sah. Sementara itu, Gaza dan tepi barat diserahkan ke Palestina. Namun dataran tinggi Golan hingga hari ini masih menjadi titik api antara Israel dan Suriah. Perang 6 hari mungkin hanya berlangsung 6 hari, tapi dampaknya masih menggema puluhan tahun setelahnya, dan masih menunggu satu hal yang belum juga datang: perdamaian yang nyata.